Bacaan menurut Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43, kita akan bersama-sama membacanya. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai dengan yang ke-43. Demikian. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah setiap kita yang bersedia mendengarkan, menyimpan di dalam hatinya dan memperlakukan dalam hidup kesehariannya. Haleluya. Haleluya. Halo pemirsa, jumpa lagi dalam Breaking News hari ini. Pebble News hari ini akan melakukan live reportase di kawasan Yope untuk mereport peristiwa kematian dan kebangkitan seorang wanita bernama Dorcas atau disebut juga dengan Tabita kepada orang-orang di sekitar Tabita atau Dorcas selama ini. Kabarnya, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Dorcas telah membantu penyebaran Injil. Ia adalah termasuk seorang penginjil besar. Banyak perempuan yang terpengaruh oleh kehidupan Tabita atau Dorcas, dan hidupnya telah menjadi teladan baik yang tidak terlupakan. Kita akan segera mengikuti reportasenya di lapangan. Silakan rekan Erma. Terima kasih rekan Yerusa untuk beritanya.
Dan pada saat ini hadir bersama seorang ibu di sini. Mari kita bersama-sama mewawancarai. Ibu, apa yang bisa Ibu sampaikan kepada pemirsa mengenai Tabita? Baik, aku ini adalah seorang janda yang miskin dan malang. Aku sekarang tinggal sendirian karena aku sudah ditinggal anakku yang tunggal itu meninggal dunia karena sakit. Aku juga hidup tadinya sungguh tidak layak. Aku tidak punya tempat tinggal. Aku tidak punya baju yang layak untuk aku pakai. Aku juga tidak hidup dengan layak setiap hari. Untuk kehidupanku, aku hanya memungut sisa-sisa jelai gandum di ladang-ladang dan kebun-kebun, sisa panen orang lain. Sampai pada suatu saat aku bertemu dengan wanita yang tadi Mbak Erma sebut sebagai Tabita. Tabita ini adalah seorang wanita yang benar-benar sahabat yang sangat baik bagi janda-janda seperti saya ini. Bukan hanya kepada saya, tetapi Tabita itu mensahabati semua orang, termasuk anak yatim dan juga orang-orang yang membutuhkan. Kepada kami, Tabita ini banyak sekali melakukan kebaikan, memberi sedekah di seumur hidupnya. Dia adalah seorang yang benar-benar membuktikan imannya itu dengan perbuatan baik dan perbuatan yang nyata. Dengan mensahabati kami. Dan hadir dalam keadaan-keadaan kami yang sulit, keadaan-keadaan kami yang buruk, Mbak Erma. Oke, lalu bagaimana Bu pada akhirnya Ibu Tabita ini meninggal dunia? Jadi suatu hari Ibu Tabita ini sakit dan kemudian dia meninggal dunia. Dan pada saat kematiannya, semua orang sangat bersedih dan semua orang menangis tidak ada habisnya. Lalu bagaimana pada akhirnya Tabita ini bisa bangkit dan juga hidup kembali? Nah, pada saat itu kami benar-benar tidak bisa berdiam diri. Ketika kami mendengar bahwa Bapak Petrus dan juga Bapak Yohanes sedang melayani di Lida, maka kami segera meminta Bapak Petrus mampir ke rumah Tabita untuk menghidupkannya kembali dengan kuasa Allah. Ketika Bapak Petrus datang, kami menunjukkan betapa kami ini sangat mengasihi Tabita. Betapa besar kasih kami kepadanya. Betapa dia mensahabati kami. Sampai-sampai kami membawa semua baju-baju yang pernah dijahit oleh Tabita, Ibu Tabita. Dan kami tunjukkan kepada Bapak Petrus pakaian-pakaian itu. Dan setelah itu Bapak Petrus kemudian menyuruh kami semua keluar dari ruangan itu. Bapak Petrus berdoa kepada Allah dan Allah membuat Tabita hidup kembali. Benar-benar itu mujizat Tuhan. Tabita bisa hidup kembali. Baik, terima kasih Bu untuk kesaksian yang diberikan kepada kita semua. Tentu kita semua juga yang hadir pada saat ini ingin tahu kisah mengenai Tabita.
Lalu bagaimana kisah mengenai Tabita ini? Saya akan kembalikan kembali kepada rekan saya yang ada di studio untuk berbincang-bincang bersama dengan Tabita yang telah mati dan juga hidup kembali. Silakan rekan Yerusa di studio. Baik, terima kasih rekan Erma. Saat ini telah datang bintang tamu di studio kita, Ibu Tabita. Selamat datang Ibu Tabita. Salam jumpa Ibu Yerusa. Salam jumpa pemirsa. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada pemirsa terkait dengan peristiwa yang baru saja Ibu alami. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Tentu, saya dan semua sahabat saya sangat bersyukur karena mendapat kesempatan hidup lagi. Ini adalah sebuah mujizat dari Allah yang terjadi dalam hidup saya. Ada 7 orang yang dibangkitkan dari kematian oleh Tuhan. Dan saya adalah satu-satunya perempuan dewasa di antaranya. Dan yang paling membahagiakan adalah ketika berita kebangkitan saya menyebar ke seluruh kota Yope, orang-orang yang pernah merasakan persahabatan dengan saya di sepanjang kehidupan saya menjadi semakin menghormati Tuhan dan ingin sekali mereka mempercayai Tuhan. Padahal dalam mensahabati mereka, saya ini sebenarnya modal dengkul. Saya gak punya apa-apa. Saya bukan seperti Bapak Petrus yang sanggup berkhotbah di depan banyak orang. Tapi saya hanya berbagi dari apa yang saya miliki. Saya berbagi dan bersedekah untuk mengalirkan kasih Tuhan kepada orang lain. Kalau mungkin Tuhan bertanya pada saya, Tabita, apakah yang ada di tanganmu? Maka saya akan menjawab, Tuhan, hanya ada jarum dan benang Tuhan. Dan Tuhan ternyata mau menunjukkan kepada saya bahwa benda-benda sederhana di tangan saya ini adalah alat-alat yang bisa dipakai Tuhan untuk melayani Dia. Menarik sekali apa yang baru saja Ibu katakan. Ternyata untuk mensahabati sesama kita yang malang dan menderita, ternyata Tuhan tidak pernah menuntut dari apa yang kita tidak punya. Tuhan tidak pernah menuntut sesuatu yang wah dan ha yang tidak pernah ada pada diri kita. Tetapi sungguh-sungguh dari apa yang ada di tangan kita dan di hadapan kita saat ini untuk menjadi alat pelayanannya. Terima kasih Bu Tabita untuk sharingnya. Wah, sangat menginspirasi kami semua untuk tetap jadi sahabat bagi semua orang di situasi yang mungkin sulit dan tidak bersahabat. Sekian Pebble News hari ini pemirsa. Saya Yerusa dan rekan saya Erma, kami undur diri. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, para remaja dan pemuda dan anak-anak yang terkasih, ada sebuah peribahasa yang mengatakan, sahabat sejati bukanlah orang yang bisa membuat masalah kita hilang, tetapi orang yang tidak menghilang ketika kita ini sedang menghadapi masalah. Pengamsal juga mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih di setiap waktu dan menjadi menjadi saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Sahabat sejati adalah seorang yang membantu kita ketika kita benar-benar dalam keadaan yang terpuruk. Ketika kita ini ada dalam situasi kondisi yang mencapai titik nadir dalam kehidupan kita. Ketika
kita ini tidak mampu berdiri di atas kaki kita sendiri karena kita benar-benar sudah tidak berdaya lagi. Ketika kita dalam keadaan seperti itu, maka sahabat sejati adalah sosok yang akan terus menjadi sahabat di situasi yang sulit dan tidak bersahabat itu. Di dalam bacaan kita hari ini kita juga menemukan sesosok sahabat di situasi yang kurang bersahabat. Dia adalah Tabita atau Dorcas. Tabita atau Dorcas ini, dia adalah sahabat bagi para janda. Dia adalah sahabat bagi orang-orang yang membutuhkan di tengah-tengah situasi yang kurang bersahabat. Nah, Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak sekalian, pada waktu itu tidak ada bantuan dari pemerintah, baik untuk janda maupun orang yatim piatu. Mereka ini kehilangan dukungan sosial dan ekonomi karena kematian suaminya. Seorang janda memiliki status sosial yang begitu lemah, terlebih kalau janda ini tidak punya keturunan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata janda dalam bacaan kita ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kera, yang punya arti ditinggalkan atau tertinggal kosong. Arti ini sesuai sekali dengan keadaan mereka. Dan kata yang sama yang dipakai untuk menggambarkan tentang janda miskin ada di dalam beberapa kisah yang lainnya, yaitu Markus 12 ayat 42 dan Lukas 21 ayat 2, yaitu seorang janda yang mempersembahkan 2 peser 1 duit, yaitu uang receh yang terkecil nilainya. Seorang janda ini kehilangan pelindung penopang kehidupan ekonominya dari pihak laki-laki, yaitu dari suami atau anak-anak lelaki ataupun saudara laki-lakinya. Seorang janda ini, kalau dia punya seorang anak lelaki, maka dia masih punya harapan untuk masa depannya. Karena dengan adanya anak lelakinya itu, maka harta waris suami itu bisa jatuh kepada anak lelakinya. Karena anak lelakinya ini kelak akan menopang kehidupannya. Maka sungguh merupakan satu kepedihan bagi janda yang kehilangan anak lelaki tunggalnya, ataupun yang kehilangan semua anak lelakinya. Karena pada masa itu para janda kerap disebut bersama dengan orang-orang yang mendapatkan santunan sosial. Seperti siapa, Bapak Ibu Saudara? Seperti anak yatim, seperti orang asing, seperti orang-orang upahan, dan seperti orang-orang miskin. Di dalam masyarakat Israel, seorang janda ini diberi santunan ekonomi dalam bentuk mereka diizinkan untuk memungut jelai-jelai sisa tuaian dari kebun atau ladang orang lain yang tertinggal ketika dipanen. Dan di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus telah menunjukkan belas kasihan kepada janda di Nain. Maka murid-muridnya meneladaninya. Sejak zaman jemaat mula-mula, mereka memberikan santunan kepada janda. Dan itu dikisahkan di dalam Kisah 6 ayat 1. Persoalannya muncul ketika jumlah umat ini semakin bertambah banyak dan pelayanan bagi janda ini mulai terabaikan. Maka pada waktu itu dipilihlah 7 diaken untuk membantu melayani mereka.
Sementara para rasul ini memusatkan perhatiannya di dalam doa dan juga pelayanan firman yang dikisahkan dalam Kisah 6 ayat 4. Bahkan di dalam Yakobus 1 ayat 27, Yakobus mengatakan bahwa salah satu bentuk ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Tuhan itu adalah mengunjungi para yatim piatu dan janda-janda di dalam kesusahan mereka. Sehingga janda dan yatim piatu yang adalah orang-orang yang miskin, yang menggantungkan diri pada jaring pengaman sosial ini mendapatkan pertolongan yang seharusnya. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, di tengah situasi yang sulit, di tengah situasi yang tidak bersahabat, seperti itulah sosok Tabita hadir sebagai sahabat yang memperhatikan kehidupan para janda. Dalam satu ayat, yaitu di ayat yang ke-36, Lukas memberikan ada 3 gambaran yang jelas mengenai siapa Tabita ini. Tabita disebut sebagai seorang murid. Dan kata murid di sini menunjukkan bahwa Tabita atau Dorcas ini adalah seorang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dia banyak berbuat baik dan dia juga banyak memberi sedekah. Lukas memberikan gambaran yang jelas tentang kebaikan Dorcas ini dengan mengatakan perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Dan Dorcas atau Tabita ini bukan hanya berbuat baik dan memberi sedekah. Dorcas atau Tabita ini diberikan keterangan banyak berbuat baik. Dorcas ini banyak berbuat baik dan memberi sedekah, ada keterangan banyak. Dan bukan hanya sampai di situ. Dia memiliki satu kecantikan batiniah. Di dalam ayat yang ke-39 dikatakan bahwa dia juga menolong janda-janda. Dorcas ini benar-benar adalah seseorang yang membuktikan imannya itu dengan perbuatan baik dan perbuatan yang nyata. Dia juga adalah seorang yang belajar firman Tuhan dan melayani. Di dalam ayat 39 bagian akhir dikatakan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Maka pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu saudara, perbuatan baik apa yang ditunjukkan oleh orang-orang di sekitar kita saat kita meninggal nanti? Kebaikan hati Dorcas yang ditunjukkan semasa hidupnya membuat banyak orang sayang dan begitu mengasihinya. Bahkan menjadikan kehidupannya sebagai teladan kehidupannya. Karena itulah ketika ia mati, banyak murid yang begitu merasa kehilangan. Kisah hidup Dorcas atau Tabita ini memberitahukan kepada kita tentang letak nilai hidup manusia yang sesungguhnya. Nilai hidup manusia itu ternyata letaknya bukan pada datangnya, tetapi letaknya adalah pada perginya. Dorcas atau Tabita ini memuliakan nama Tuhan melalui perbuatan baiknya. Dia dikenal banyak berbuat baik dan banyak memberikan sedekah. Ada satu pepatah yang mengatakan gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan apa Bapak Ibu? Belangnya. Manusia mati meninggalkan nama. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa sebagai manusia, apa yang kita lakukan semasa hidup kita ini akan selalu diingat oleh orang lain. Dorcas atau Tabita ini mati meninggalkan nama dan perbuatan baiknya.
Dorcas atau Tabita ini telah menjadi sahabat di situasi yang kurang bersahabat. Dan kita pun sejatinya bisa menjadi sahabat di situasi yang kurang bersahabat juga untuk semua orang. Tetapi setiap kita mendapatkan tantangan situasi yang kurang bersahabat. Khususnya ketika kita bersama-sama ada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin tidak bisa menjadi sahabat bagi semua orang dalam situasi yang bersahabat ini. Oleh karena situasi pandemi COVID-19 yang menerpa kita semua membuat kehidupan kita cukup sulit. Tetapi saya yakin dengan prinsip Tabita tadi, kita bisa menjadi sahabat di situasi sulit bagi seseorang. Satu orang, satu oma, satu ibu, atau satu anak di sekitar kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus menjadi sahabat di situasi yang kurang bersahabat ini seperti Tabita. Dengan apa yang ada pada kita saat ini, pergunakanlah jarum dan benang Anda. Pakailah hal-hal yang sederhana yang saat ini Tuhan percayakan ada di dalam genggaman saudara, ada di dalam hidup saudara saat ini untuk mensahabati sesama. Dan dengan demikian kita sedang menyaksikan Injil Kristus bagi semua orang. Injil Kristus dibagikan ketika kita menjadi sahabat di situasi yang kurang bersahabat. Biarlah Tuhan memampukan kita.